Kejayaan peradaban maritim di wilayah Nusantara pada masa lalu pernah memunculkan kota-kota yang maju dan terbuka. Misalnya pada abad ke-17, kota Banten di ujung barat Pulau Jawa pernah menjadi salah satu kota internasional terbesar di Asia Tenggara yang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan maritim. Ini adalah sebagian wajah Pelabuhan Karanghantu di kawasan Banten Lama di Provinsi Banten. Pelabuhan kecil yang kini menjadi tempat bersandar kapal-kapal nelayan ini pada masa lalu memiliki sepenggal kisah sejarah yang membanggakan. Disinilah pada masa lalu, tepatnya pada masa akhir abad 16 hingga akhir abad ke-17, terdapat pelabuhan kelas dunia, pelabuhan internasional nan ramai yang pernah tercatat sebagai bagian dari jalur perdagangan rempah dunia dan jalur sutera. Gubernur Jenderal Serikat Dagang Belanda di Hindia Timur, Jan Pieter Jan Koen misalnya, pernah mencatat bahwa dalam sekali waktu, pelabuhan Banten pernah dikunjungi 6 kapal Cina yang membawa barang sekitar 300 real. Sejak akhir abad 16, Pelabuhan Karanghantu menjadi pasar sekaligus bandar internasional utama untuk wilayah Nusantara bagian barat yang disinggahi pedagang dari Asia, Afrika, dan Eropa. Banten ini memang memiliki satu posisi strategis dalam jalur maritim di Asia Tenggara dan bahkan di Asia ketika itu, karena lokasinya yaitu terletak di dekat Selat Sunda. Nah, ini salah satu pintu masuk yang kedua setelah Selat Malaka. Jadi karena itulah kemudian Banten kemudian banyak sekali pedagang asing yang sejak awal mula terjadi hubungan perdagangan jarak jauh antara Kepulauan Nusantara dan kemudian juga menghubungkan dengan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, yang kalau mereka itu ingin mencari jalur alternatif selain melalui Laut Cina Selatan, yaitu melalui Selat Malaka dan kemudian Samudra Hindia, mereka biasanya akan mencari jalur alternatif, yaitu melalui Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan kemudian Selat Sunda, baru masuk ke Samudra Hindia. Begitupun sebaliknya. Jadi karena itulah kemudian Banten ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam kegiatan perdagangan maritim di Asia Tenggara dan bahkan Asia ketika itu. Tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Kesultanan Banten yang berdiri dari akhir abad ke-16. Kesultanan Banten muncul setelah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berhasil menaklukkan kerajaan Hindu Banten Girang yang menjadi bagian kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada tahun 1526. Banten berdiri seperti ditulis dalam lembaran sejarah lokal maupun dalam sumber primer itu di tahun 1526 sampai dengan 1627. Pertama kali saat Kesultanan Demak melakukan ekspansi ke barat untuk maksud membendung ekspansi Portugis yang di Malaka dan sekaligus untuk memperluas wilayah penyebaran Islam ke barat Pulau Jawa. Dan Sultan Trenggono sebagai kakak ipar dari Fathahillah itu menyetujui dengan memberikan bantuan senjata, pasukan, dan logistik. Kemudian di tahun 1546, kerajaan Banten yang tadinya vasal bawahan dari Demak itu memisahkan diri ketika Sultan Trenggono sebagai Sultan Demak yang ketiga wafat, yaitu pada tahun 1546. Setelah menaklukkan kerajaan Banten Girang, Syarif Hidayatullah yang menjadi wakil Kesultanan Demak di Banten pada tahun 1546 menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Maulana Hasanuddin, pada tahun 1552. Maulana Hasanuddin mengubah status wilayah Banten dari sebuah daerah vasal Kesultanan Demak
menjadi kerajaan sendiri, yakni Kesultanan Banten. Pada saat berkuasa, Hasanuddin mengeluarkan sejumlah kebijakan penting seperti memindahkan pusat kekuasaan dari kawasan Pantai Girang ke kawasan pesisir Banten, yang kini dikenal sebagai kawasan Banten Lama di kota Serang, Provinsi Banten. Banten pada waktu itu adalah tempat yang sebenarnya secara kelayakan lingkungan itu kurang baik, tetapi ini dipilih. Menurut saya ini adalah pilihan yang sangat luar biasa, karena lingkungan yang layak huni dan layak dikembangkan itu harus ada elemen lingkungan yang sangat sentral untuk kehidupan manusia, yaitu air. Nah, kondisi air di Banten itu sangat jelek, bahkan hingga sampai saat ini. Bersamaan dengan mulainya berkembangnya pelabuhan Banten menjadi bandar internasional, Sultan Hasanuddin berusaha membangun kota Banten menjadi sebuah kota berstandar internasional. Selain membangun masjid besar di kota Banten, pada tahun 1552, Sultan Maulana Hasanuddin juga membangun Keraton Surosowan yang dikelilingi benteng batu setinggi 2 meter dan luasnya mencapai 4 hektar. Keraton itu hanya seperti keraton benteng saja, akan tetapi luar biasa. Ketebalan temboknya itu sekitar 6 meter dan konstruksinya ada bastion. Sedangkan biasanya bastion itu sebenarnya adalah untuk benteng, dan benteng itu dijadikan rumah raja, istana, atau keraton. Di dalamnya ada kaputren dan lain sebagainya, dan terlihat bangunan dulu itu sangat canggih. Sayangnya kita tidak bisa memulihkan kembali bagaimana bentuk asalnya. Komplek Keraton Surosowan dibangun dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat itu untuk mencukupi kebutuhan air bersih di dalam keraton. Misalnya, dibangunlah penyaringan air bersih yang bersumber dari mata air Tasikardi yang berjarak 2,5 km dari Keraton Surosowan. Saluran itu tidak semata-mata memindahkan air dari Tasikardi ke keraton, tapi air itu pun masih harus disaring, dan penyaringannya itu sampai ada 3 tempat. Yang pertama yaitu Pangindelan Abang. Mungkin disebut Abang karena ketika masuk saringan itu masih belum terlalu bersih, mungkin masih agak merah. Yang kedua ada Pangindelan Putih. Dalam penyaringan ini air mulai sedikit jernih, dan kemudian ada yang terakhir penyaringan tersebut yang disebut dengan Pangindelan Emas. Dan di sini air sudah jernih dan layak diminum oleh kalangan keraton, dan di dalam itu ada pancuran yang dinamakan Pancuran Emas. Pengembangan pelabuhan dan kota Banten menjadi kota bandar internasional pada akhir abad ke-16 dirintis oleh Sultan Maulana Hasanuddin dengan merilis berbagai kebijakan yang didasarkan pada ideologi terbuka yang hanya 5 tahun setelah berkuasa. Sultan Hasanuddin misalnya menjalin hubungan dagang dengan Portugis yang kala itu menguasai Selat Malaka yang sempat menjadi seteru dan pesaing Kesultanan Demak. Selama kekuasaan Sultan Hasanuddin dari tahun 1546 sampai dengan 1570, pelabuhan dan kota Banten berkembang cepat menjadi pelabuhan dan kota bandar yang ramai. Demi memajukan perdagangan, Syarif Hidayatullah dan Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan aliansi perdagangan dan pertahanan. Portugis adalah salah satu pembeli lada produk unggulan dari Banten dan sekaligus juga aliansi pertahanan, bahwa Portugis mendapatkan jatah lada tidak terbatas, tetapi juga mereka membantu Banten membangun benteng, memperbaharui artileri,
dan persenjataan serta pasukan bayaran. Inilah yang menyebabkan Banten di abad 16 tumbuh, yang mengakibatkan kerajaan Pakuan Pajajaran yang tadinya penguasa barat Pulau Jawa, kekuasaannya yang tadinya digeser oleh kerajaan baru Islam di pesisir hingga terangsak di pedalaman. Ini dicatat dalam hasil riset peneliti sejarah. Kenapa Banten selalu ramai? Paling tidak, cukai barang itu di bawah rata-rata Batavia atau VOC. Kenapa mereka tidak mau ke sana? Karena yaitu cukainya barang tersebut 10% di atas, sedangkan kita bisa sampai 5%. Yang keduanya itu diserahkan ke pasar. Jadi ketika itu sebagaimana emporium ini adalah suatu pelabuhan maritim yang besar yang biasanya itu dibangun di jalur-jalur maritim yang strategis seperti di Malaka, Aceh, dan Makassar, termasuk juga Banten sebagai pelabuhan emporium yang besar. Yang berarti mereka menerapkan kebijakan perdagangan yang terbuka. Para pedagang yang datang dari seluruh penjuru dunia didorong untuk hadir, datang, dan berdagang di Pelabuhan Banten. Selain itu juga untuk menarik para pedagang yang datang dari jauh, maka ada satu posisi yang dinamakan Syah Bandar. Biasanya dijabat oleh seseorang yang bukan hanya dari Persia saja, akan tetapi siapapun asal dia adalah seorang pedagang yang terkemuka yang berasal dari wilayah luar Banten. Maka dari itu banyak sekali para pedagang asing tertarik untuk datang dikarenakan kebijakan maritim yang terbuka dan kemudian kepemimpinan di pelabuhan yang mempresentasikan kekuasaan sultan diberikan kepada seorang Syah Bandar yang bukan orang Banten. Pasca penaklukan kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran oleh Kesultanan Banten pada tahun 1579 atau pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf, Kesultanan Banten makin diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan penting di wilayah Nusantara. Kota Pakuan Pajajaran dalam sejarah lokal disebutkan dikuasai masa cucu dari pendiri jadi masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf, dan disinilah Banten menoreh eksistensi politik ekonomi dan dakwahnya yang memaksa entitas politik yang lain mengakui keberadaannya, dan ini menjadi fondasi dasar untuk membangun ibu kota, memperluas jaringan aliansi perdagangan dan pertahanan, sekaligus juga melatih diri dalam memahami konstelasi politik, ekonomi, dan kebudayaan di Asia Tenggara dan Asia. Setelah lebih dari 100 tahun berdiri, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Abdul Fattah atau lebih dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Dari tahun 1651 sampai dengan 1682, pada masa ini Pelabuhan Banten telah sepenuhnya berkembang menjadi pelabuhan internasional, sehingga kehidupan perekonomian di Kesultanan Banten mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Kota Banten saat itu menjadi kota kosmopolitan yang dihuni dari beragam etnis dan ras. Kehidupan di kota Banten kala itu dalam sejumlah catatan digambarkan berlangsung dinamis dan penuh toleransi antar kelompok, ras, dan agama. Kota Banten pada waktu itu bisa dikatakan sebagai kota atau tempat yang selalu dirindukan.
Sultan Ageng Tirtayasa ini adalah sosok yang sangat tegas, menolak berbagai macam bentuk hegemoni. Hegemoni dari kekuatan asing, terutama kekuatan barat, yang ketika itu melihat potensi yang besar dari kegiatan perdagangan rempah-rempah, terutama yang diproduksi oleh Banten, yaitu lada. Jadi berbagai kekuatan Eropa seperti Portugis, Inggris, juga terakhir adalah Belanda, itu berkali-kali mengadakan suatu kesepakatan. Dalam artian, seluruh perdagangan itu bisa dimonopoli oleh mereka. Tapi Sultan Ageng Tirtayasa adalah sosok yang dengan tegas menolak semua itu. Sehingga ketika dunia maritim Asia Tenggara mengalami masa puncak dari era perniagaan ketika itu, yang oleh sejarawan Anthony Reid disebut sebagai Long 16th Century. Mereka menikmati kemakmuran yang luar biasa. Justru Kesultanan Banten ketika itu menolak dominasi dari kekuatan-kekuatan asing. Sehingga dengan demikian, maka seluruh pedagang-pedagang dari seluruh penjuru dunia dapat berdagang dengan bebas di Pelabuhan Banten. Untuk meningkatkan kemakmuran dan mempertahankan keamanan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten aktif menjalin hubungan dan kerjasama dengan banyak kerajaan lain. Pengiriman pejabat atau utusan ke kerajaan-kerajaan lain melalui perjalanan laut kerap dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengikat hubungan diplomasi dengan negara-negara yang ketika itu dianggap sebagai negara yang memiliki kekuatan maritim yang besar, seperti dengan Inggris, Belanda, dan dengan berbagai negara Asia yang lain. Ini ada pencapaian yang tidak banyak dicapai oleh kesultanan-kesultanan di Indonesia. Mungkin yang menyamai adalah Kesultanan Aceh yang juga mengirimkan beberapa envoy atau beberapa utusan, dan bahkan kasus Banten, mereka punya utusan duta besar ke Inggris dan juga ke Belanda. Dan ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa yang dicapai oleh Sultan Ageng Tirtayasa ketika itu. Karena ia bisa berdiri sejajar dengan kekuatan utama maritim dunia ketika itu. Pada masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, wilayah kekuasaan Kesultanan Banten kian meluas. Tak hanya meliputi sebagian wilayah Banten sekarang, tapi juga mencakup semua sisa wilayah kerajaan Sunda yang tidak direbut Kesultanan Mataram, serta wilayah yang kini menjadi Provinsi Lampung. Kian kuatnya Kesultanan Banten dan makin ramainya Pelabuhan Banten membuat perusahaan dagang Belanda di Hindia Timur atau VOC kesulitan untuk memonopoli perdagangan di wilayah pesisir Jawa. Karena itu, VOC sempat memblokade dan mengganggu kapal-kapal dagang dari Cina dan Maluku yang hendak menuju Banten. Gangguan VOC ini sempat memicu konflik antara Kesultanan Banten dengan VOC. Jadi konflik antara Kesultanan Banten dan VOC yaitu sejak masa ketika Cornelis de Hoffmann pada tahun 1596, setelah ketahuan ingin memonopoli diusir, lalu kemudian mereka merayu dan meminta bantuan Inggris sehingga mendapatkan akses sebidang lahan yang kecil di Batavia dengan alasan hanya untuk tempat transit, tapi kemudian berujung pada pengusiran Pangeran Jayakarta pada tahun 1619. Lalu kemudian sampai 4 kali menjelang Perang Besar, mereka memperbaharui perjanjian damai. Salah satu perjanjian damai fenomenal yaitu pada tanggal 10 Juli 1659. Salah satu pasalnya yaitu mereka meminta batas wilayahnya adalah sisi timur Sungai Cisadane dan sampai ke Gunung Salak hingga kaki Gunung Salak, berdekatan dengan Pelabuhan Ratu. Yang kedua, pasalnya adalah mereka diberi kebebasan. Bagi mereka yang masuk Islam pada tanggal 10 Juli 1659 ini hampir menyebabkan perang besar jika tidak ada intervensi dari Inggris.
Pada tahun 1571, Sultan Ageng Tirtayasa menyerahkan urusan pemerintahan dalam negeri kepada putra mahkotanya Abdul Qohar yang lebih dikenal dengan Sultan Haji. Tampilnya Sultan Haji berhasil dimanfaatkan VOC untuk memaksakan kesepakatan baru yang memungkinkan maskapai dagang ini mengantongi hak monopoli perdagangan di pesisir Jawa. Hal yang tidak hanya merugikan rakyat Banten, tapi membuat marah Sultan Ageng Tirtayasa hingga memicu konflik dengan putranya sendiri, yaitu Sultan Haji. Saat terjadi pertikaian internal ini, VOC memanfaatkan kesempatan untuk menancapkan pengaruh dan kekuasaannya di Kesultanan Banten dengan mendukung Sultan Haji. Banten yang ketika itu memiliki posisi dekat dengan Batavia, VOC memiliki kepentingan untuk membangun Batavia sebagai suatu emporium yang sangat besar untuk bisa melayani kepentingan mereka dalam dunia perdagangan di Asia. Dan karena itu, Banten merupakan sebuah ancaman karena Banten pun merupakan emporium yang besar, juga letaknya tidak terlalu jauh dari Batavia. Selama Banten itu terus melakukan kegiatan perdagangannya, maka Batavia tidak akan bisa muncul sebagai emporium yang besar. Karena itulah berbagai upaya dilakukan oleh VOC untuk bisa menaklukkan Banten, yaitu salah satunya terlibat dalam konflik internal yang terjadi dalam Kesultanan Banten. Sultan Haji yang menginginkan perdamaian dengan VOC pada tahun 1580 menyatakan dirinya sebagai penguasa Banten sepenuhnya, bukan lagi Sultan Ageng Tirtayasa. Karena klaim Sultan Haji ini, pada tanggal 26 Februari 1580, Sultan Ageng Tirtayasa menyerbu dan merebut keraton Surosowan dari putranya. Namun 2 tahun kemudian, keraton dapat direbut kembali oleh tentara VOC. Pemerintahan Kesultanan Banten saat itu juga dipegang oleh Sultan Haji. VOC menganggap tinggal hanya kerajaan di Asia Tenggara yang belum bertekuk lutut mengikuti kehendak VOC, yaitu Banten. Karena itu VOC melakukan berbagai cara. Akan tetapi mereka kesulitan mendapatkan akses hingga akhirnya mereka menemukan putra mahkota, yaitu Sultan Haji, yang memang memiliki karakter lemah dan mudah dipengaruhi. VOC memiliki loji dagang dan duta besar, akan tetapi sesungguhnya adalah sebagai agen rahasia yang memasok data dan sekaligus mempengaruhi putra mahkota yang dapat dipengaruhi. Hingga 6-7 tahun, putra mahkota mulai membangkang terhadap pemerintahan ayahnya, yang akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa memerintah kepada Perdana Menterinya untuk mengambil alih status putra mahkotanya kepada putra keduanya, yaitu Pangeran Purbaya. Nah, Sultan Haji pada saat itu sangat tidak senang dan akhirnya ia mengirimkan surat lebih dari 7 kali ke Gubernur Jenderal Cornelius Spilman di Batavia. Kemudian akhirnya dipenuhi setelah Sultan Haji berkirim surat dengan klausul jika permintaan dia dipenuhi untuk dapat membela diri dan mengusir pasukan ayahandanya, maka ia akan memberikan seluruh Sumatera, kebun lada, dan batas wilayah VOC akan diperluas sampai ke Cikande, yaitu Sungai Cidurian. Jadi setengah Kabupaten Tangerang itu diserahkan. Sejak diperintah Sultan Haji, kekuatan dan pengaruh Kesultanan Banten merosot drastis. Perdagangan hampir di seluruh pesisir Jawa termasuk di pelabuhan Banten sejak saat itu dimonopoli sepenuhnya oleh VOC. Dengan cepat kejayaan Sultan Banten pun memudar. Setelah Sultan Haji meninggal akibat campur tangan VOC, terjadi perang saudara dan perebutan kekuasaan di antara anak-anaknya. Meski demikian, terjadi beberapa kali pergantian sultan. Kesultanan Banten terus mengalami kemunduran. Karena posisinya VOC melakukan monopoli dalam bidang ekonomi dan mengatur suksesi kerajaan Banten,
hingga dilarang melakukan perjanjian perdagangan dengan pedagang asing, kecuali VOC. Sejak saat itu, sikap inklusif berubah menjadi sikap isolasionis dan defensif, sehingga sultan sehari-harinya hanya diberikan pesangon, diberikan yang hanya nyaman. Akan tetapi di saat yang sama, kultur merkantilis, kultur entrepreneur, dan inklusivitas memandang pada pandangan dunia yang luas, lintas benua dan global mulai surut. Pada tahun 1808, karena Sultan Abdul Nasir Muhammad Ishak Zainul Mutakin menolak menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan di ujung kulon, Gubernur Jenderal Hindia Timur William Daendels memerintahkan penyerangan ke Kesultanan Banten. Dalam penyerangan ini, Istana Surosoan dihancurkan, sementara Sang Sultan ditangkap dan diasingkan di Batavia. Saya kira karakteristik Banten sebagai Kesultanan Maritim itu berhasil dirundukkan oleh VOC. Maka secara perlahan kekuatan Banten melemah. Dan kemudian yang terjadi adalah bahwa Banten yang sudah semakin melemah itu akhirnya dihancurkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Terutama ketika itu yang ingin mengakhiri kekuatan Banten itu adalah Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memang terpengaruh oleh kekuatan revolusi Perancis, yang melihat keberadaan Banten yang ketika itu masih berdiri walaupun kekuatannya sudah sangat lemah, tetap dianggap potensial mengancam keberadaan pemerintahan Hindia Belanda yang berpusat di Batavia. Karena itulah Daendels menggunakan momentum untuk menghancurkan secara total Kesultanan Banten. Pada tahun 1813, keberadaan Kesultanan Banten selama hampir 3 abad berakhir setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Thomas Stanford Raffles membubarkan kerajaan Islam ini dan memaksa Sultan Muhammad Syarifuddin turun dari tahta. Dan sejak saat itu, kisah keberadaan dan kejayaan Kesultanan Banten tinggal menjadi catatan sejarah. Saya kira ini adalah suatu pembelajaran yang berharga bahwa kekuatan-kekuatan maritim di Asia, terutama di Nusantara ketika itu, memiliki satu potensi yang luar biasa untuk tumbuh berkembang dan menjadi satu kekuatan besar dalam kegiatan perdagangan dunia. Tetapi juga kita melihat bahwa pengaruh atau kekuatan asing jika tidak bisa ditangani dengan baik, itu bisa mengancam keberlangsungan dan kejayaan dari sebuah kekuatan maritim seperti Banten, dan ini dapat dijadikan sebuah pelajaran bagi kita, bagi bangsa Indonesia yang sekarang berada di abad 21 dengan karakteristik maritim yang sangat kuat. Jika kita tidak bisa mengelola pengaruh dari luar dengan baik, maka ini juga bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan negara Republik Indonesia.